Selamat pagi siswa kami kelas 7. Hari ini kita kembali melanjutkan materi kita mengenai aku memiliki kemampuan. Ini merupakan kelanjutan materi kita minggu yang lalu. Ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Ya, materi minggu yang lalu mengenai tugasku sebagai citra Allah. Nah, sebagai manusia yang paling luhur dari ciptaan Tuhan, manusia dibekali oleh Tuhan berbagai kemampuan dan juga keterbatasan. Di materi ini, anak didik kami akan semakin menyadari berbagai kemampuan, berbagai bakat dan talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kamu. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau membekali kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebaikan diriku dan demi pelayanan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak didik kami yang memiliki buku paket atau buku pegangan bisa membuka bukunya halaman 15. Maka kamu akan menemukan materi kita hari ini, aku memiliki kemampuan. Kemampuan ini dalam bahasa kitab suci sering disebut dengan talenta. Manusia dianugerahkan Tuhan sejak lahir dengan talenta. Talenta itu adalah bakat atau kemampuan yang dibawa sejak lahir. Kalau kamu lihat di video ini, Tuhan memberikan kita talenta. Talenta itu adalah kemampuan khusus untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh demi melayani Tuhan dan sesama. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan atau talenta. Dan setiap orang berkewajiban untuk mengembangkannya. Nanti kita akan membaca perikop ini dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Nah, coba kamu lihat atau kamu renungkan dulu dalam diri kamu masing-masing. Apakah kamu masing-masing punya talenta? Apakah kamu punya kemampuan? Apa talenta yang ada dalam diriku? Coba sejenak kamu merenung dulu. Sambil memikirkan apa kemampuan, apa talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu. Mungkin ada yang berbakat menjadi penyanyi, berbakat melukis, berbakat menggambar, berbakat dalam bidang matematika, berpuisi, dan lain sebagainya. Nah, talenta-talenta yang ada padamu ini sebenarnya semua orang memiliki kemampuan atau potensi. Dan potensi itu harus ditemukan. Kalau tidak ditemukan, maka potensi yang ada dalam dirimu itu akan mati atau hilang. Nah, potensi itu harus dikembangkan sehingga dapat dikenal. Nah, berikutnya, sikap yang tepat terhadap talenta itu bagaimana? Sikap kita terhadap talenta yang pertama itu adalah bertanggung jawab untuk mengembangkan agar menghasilkan buah. Dan tentunya berguna bagi orang lain. Dan yang kedua adalah mengembangkan talenta untuk diri sendiri dan juga untuk kebaikan bersama dan terutama demi kemuliaan Tuhan. Nah, menemukan berbagai kemampuan dalam diriku. Lakukanlah aktivitas berikut. Ini ada di buku paket halaman 16. Lakukanlah 2 aktivitas berikut. Dengan tenang dan hening, tuliskanlah pada format bagian A berbagai kemampuan yang kamu miliki. Jadi masing-masing orang itu bisa memiliki lebih dari 1 kemampuan atau talenta. Sesuai dengan apa yang ada selama ini kamu sendiri ketahui. Nah, tuliskan nanti di kolom A. Nah, yang kedua, bila sudah, tanpa memperlihatkan daftar kemampuan yang sudah kamu tulis, temui 5 orang temanmu. Nah, kalau di sini teman, kalau di rumah, coba tanya kakak, abang, orang tua, lalu minta mereka menuliskan pada format bagian B apa pendapat mereka tentang kemampuan yang mereka lihat dalam dirimu. Nah, tentunya mereka akan melihat bahwa
kemampuan kamu yang sebenarnya adalah ini atau ini. Nah, jadi kamu semakin dibimbing oleh orang-orang yang dekat denganmu, misalnya saudara, orang tua, untuk semakin menemukan kemampuan yang ada dalam dirimu. Nanti ini diisi, bagian A ini menurutmu, dan bagian B ini menurut temanmu. Nah, bagaimanakah cara mengembangkan kemampuan itu? Ibarat pisau, kalau diasah terus, maka lama-kelamaan pisau itu akan tajam juga. Sama halnya dengan kemampuan, kalau kita asah, maka kemampuan itu juga akan semakin berkembang dan bisa memunculkan kemampuan-kemampuan yang baru atau talenta-talenta yang baru. Nah, cara mengembangkan kemampuan itu bisa kamu lihat di kolom yang pertama ini, mengembangkan kemampuan seturut kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengembangkan kemampuan berarti ikut serta melanjutkan karya Tuhan di dunia ini. Nah, dengan mengembangkan kemampuan tentunya kita melanjutkan karya Tuhan yang ada di dunia ini. Karena ingat, manusia adalah citra Allah. Karena manusia adalah citra Allah, maka kita sebenarnya memiliki sifat-sifat Allah. Ya, maka dengan kemampuan yang kita miliki ini, tentunya kita juga bisa menciptakan dunia ini menjadi baik adanya. Dan yang kedua, Tuhan akan terus menyertai dan mengaruniakan berkat agar kita memiliki kekuatan untuk mengembangkan talenta. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya untuk mengembangkan kemampuan itu yang pertama adalah melatih diri terus-menerus. Melatih diri terus-menerus artinya kamu jangan lelah untuk mengasah kemampuanmu, untuk mengasah talentamu itu yang ada dalam dirimu. Misalnya berlatih. Berlatih kepada siapa? Kepada orang yang mungkin yang sama dengan bakat atau kemampuan yang kamu miliki. Misalnya kalau kamu bakatnya bernyanyi, di sekolah ini ada ibu guru kita yang pintar bernyanyi, kamu bisa belajar dari mereka. Atau yang pintar melukis, kamu juga bisa mengembangkannya di sekolah dengan belajar dari bapak, ibu guru bagian seni yang berbakat dalam melukis. Dan yang kedua adalah belajar dan berani bertanya. Jangan malu bertanya. Karena semakin banyak bertanya, maka kamu akan semakin menemukan kemampuanmu dan kamu akan semakin mencintai kemampuanmu itu. Yang ketiga adalah ikut dalam kelompok peminatan. Nah, kelompok peminatan ini misalnya kelompok bernyanyi membentuk paduan suara, kelompok melukis membentuk paduan suara, kelompok yang memiliki kemampuan matematika masuk dalam kelompok olimpiade dan lain sebagainya. Kemudian banyak membaca dan mencari informasi tentang kemampuan yang kamu miliki. Dan yang terakhir adalah berpikir positif dan meneladani orang yang menjadi idola kamu. Tentunya kamu punya idola, bukan? Nah, berpikir positif dan meneladani orang yang menjadi idolamu. Nah, sekarang kita lihat panggilan untuk mengembangkan kemampuan dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Coba kamu baca dulu anak didik kami, mulai dari ayat 14 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang talenta. Pelan-pelan, ayat per ayat dibaca, dipahami, dimengerti, sehingga ketika kamu nanti sudah membacanya, mulai dari ayat 14 sampai 30, Ibu akan memberikan kamu tugas. Nah, yang pertama tugasnya adalah temukan sikap-sikap yang tergambar dalam perumpamaan tentang talenta. Sikap mana menurutmu yang paling bijaksana? Dari ketiga itu. Karena ada hamba yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang kedua adalah apa yang kamu pahami dari ungkapan yang terdapat dalam ayat 29 sampai 30. Bagaimana tanggapanmu terhadap pernyataan itu? Ini kamu kerjakan dan tadi sudah Ibu bagi tugas tentang kemampuan menurut diriku dan kemampuan menurut teman. Itu juga dikerjakan dan tugas yang Ibu kasih terakhir ini. Nah, demikianlah pembelajaran daring untuk kelas 7 hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah sumber segala karunia, syukur dan puji bagimu. Terima kasih atas berbagai kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ampunilah aku ya Allah, jika hingga hari ini aku belum mampu mengembangkannya dengan baik. Aku berjanji akan berusaha mengembangkan kemampuan yang telah Engkau anugerahkan itu, agar memberikan manfaat bagi diriku dan sesama. Jagalah aku juga ya Tuhan, agar aku tidak menjadi sombong atau atas kemampuanku. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah anak didik kami, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa. Selamat pagi.